Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi ransum dengan menggunakan metode komputer. Di sini untuk aplikasi yang saya gunakan adalah Microsoft Excel. Yang kemudian ketika kita akan membuat sebuah formulasi ransum, yang pertama harus kita tahu adalah kita mau menggunakan pakan apa saja. Nah, di sini sudah tersedia database bahan pakan yang umumnya sering kita gunakan untuk membuat suatu ransum. Ini kita contohnya membuat ransum sapi potong ya. Untuk database bahan pakannya ada hijauan, kemudian dan juga ada konsentrat. Nah, setelah kita tahu bahan pakannya apa saja, kemudian kita harus tahu juga pakan ini ditujukan untuk siapa, untuk jenis ternak apa. Di sini kan sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan ternak sapi potong dengan berat badan sebesar 450 kilo dimasukkan ke dalam tabel kebutuhan nutrien ternak ini ya. Untuk berat badan kita isi misal 450 kilo, kemudian dengan ADG yang diharapkan nantinya itu adalah 1 kilo. Nah, kemudian dari informasi ini kita bisa tahu kebutuhan nutrien ternak berupa kebutuhan BK-nya, kemudian kebutuhan energi, kebutuhan protein kasar, dan kebutuhan mineral CA dan P. Bisa dilihat di mana? Ini bisa dilihat di tabel Daily Nutrient Recruitment of Cattle. Ini ada di buku Curl ya. Bisa kalian cek di sana, kemudian kalian cari tabel Daily Nutrient Recruitment of Cattle. Kalau kalian mau cari kebutuhan nutrien untuk sapi potong. Situ ada nanti. Kemudian berdasarkan informasi tadi, kita akan membuat formulasi ransum untuk sapi potong dengan bobot badan 450 kilo dengan ADG 1 kilo. Baik, sekarang kita cari ya. Untuk berat badan 450 kilo, nih. Kemudian ADG-nya itu 1 kilo. Setelahnya, di sampingnya ini tinggal kita cari kebutuhan BK-nya berapa. Di sini atas nih, dry matter intake itu kebutuhan BK dalam kilo. Berapa tadi? 450 kilo bobot, kemudian ADG 1 kilo, berarti tadi kebutuhan BK-nya atau dry matter intake 10,2 kilo. Kita tulis di sini 10,2. Kemudian untuk energinya, nih di bagian energi, kita cari di bagian ME dan TDN. ME-nya kita cari berapa? 450 kilo dengan ADG 1 kilo. Ini ya, 24,6, kemudian TDN 6,8. Kita tulis di tabel kebutuhan nutrien ternak, begitu juga dengan kebutuhan protein kasar. Kita lihat di sini kebutuhan protein. Protein totalnya ya yang kita lihat itu 450 kilo, ADG 1 kilo, set di sini ya berarti 952 gram. Ini kan dalam bentuk gram. Kemudian di tabel ini kita diminta untuk mencantumkan nilai dalam satuan kilogram. Tinggal kita ganti gram ke kilo menjadi 0,952 kilogram. Itu juga dengan kebutuhan kalsium dan fosfornya. Kita lihat di sini. Kebutuhan CA-nya itu di sini ya. 29 kebutuhan CA dan 26 kebutuhan P-nya. Nah, kemudian ini kan masih dalam bentuk gram. Kita ubah ke dalam bentuk kilogram, menjadi 0,029 kilo untuk kebutuhan CA dan 0,026 untuk kebutuhan P-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tabel formulasi ransum. Nah, ini. Untuk sebagai contoh aja, kita menggunakan sumber hijauan dan sumber konsentrat. Di sini sumber hijauan saya gunakan 2 jenis hijauan ya, ada lamtoro dan juga rumput gajah. Kemudian sumber konsentratnya di sini ada bekatul, bungkil kacang tanah, lidah padi, dan tepung biji kedelai. Untuk sumber konsentrat juga saya menggunakan sumber protein dan juga sumber karbohidrat. Untuk harganya nanti ada di database bahan pakan juga. Di sini. Untuk harganya dari database bahan pakan. Kemudian untuk batasan yang bisa digunakan
di dalam ransum juga sudah tertera di tabel database bahan bakar. Kita tinggal memasukkan ke dalam tabel yang ada di formulasi ransum. Oke. Untuk harganya kita cantumkan saja. Harga Lamtoro. Kita cari Lamtoro. Oh, ini. Caranya sama dengan kita ketik di sini sama dengan, kemudian database bahan pakan Lamtoro harganya ini. Tinggal kita enter. Nah, kemudian di sini ketarik aja. Tinggal kita ubah satuannya. Ada di sini. Itu ya, sama dengan rumput gajah. Kita lihat di sini. Rumput gajah atas ini ya. Sama dengan kemudian langsung aja kita tarik ke Nah, tinggal kita ubah satuannya. Bukan rupiah ya. Nah, seperti itu. Kita rapihkan dulu supaya enaklah dilihat. Oke, untuk bahan pakan dengan kandungan nutriennya sudah ya. Untuk hijauan, kemudian kita beralih ke konsentrat. Cari bekatul sama dengan, kemudian kita cari ini bekatul. Nah, enter. Langsung kita tarik. Kita ubah satuannya. Kemudian ke bungkil kacang tanah. Bungkil kacang tanah ya, bungkil kacang tanah. Oke. Tarik aja. Kemudian untuk dedak padi ini. Ubah satuannya. Kemudian terakhir yaitu tepung biji kedelai. Tepung biji kedelai. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ke tabel kedua yaitu proporsi ransum. Ini adalah proporsi tiap-tiap komposisi bahan makan yang kita inginkan ada di dalam ransum mau berapa persen. Jadi ransum itu kan ada dua nih di sini. Kita pakai hijauan dan juga kita pakai konsentrat. Nah, kita mau hijau di dalam ransum itu hijaunya mau berapa persen, konsentratnya mau berapa persen. Sebagai contoh di sini kita misal hijauan 40%. Kemudian konsentrat misal 60%. Dan di totalnya ini harus 100% ya. Nah, kemudian untuk proporsi hijauan ini kita pakai dua hijauan. Jadi kita harus tahu proporsi hijauan pertama berapa, hijauan kedua berapa. Kita samain aja 50%, 50%. Kemudian setelah sudah tahu proporsi ransumnya, kemudian masuk ke tabel 3 yaitu kebutuhan nutrien ternak. Nah, di sini untuk parameternya pertama ada kebutuhan BK-nya. Nah, ini kita ambil di tabel yang tadi. Di penentu kebutuhan nutrien yang ini. Nah, kita ambil dari sini. Ini salah. Ini BK. Lalu kita tarik aja. Nah, kemudian ini sekarang kita akan mencari nutrien dalam hijauan. Nah, untuk rumusnya itu adalah persentase hijauan total ini 40% dibagi dengan
kebutuhan dikali dengan 100. Didapatlah 0,041 ya. Nah, kemudian kita cari yang satuannya, Lamtoro dan juga rumput gajah. Sama ya rumusnya itu persentase hijauan 1 dibagi dengan nutrien dalam hijauan dikali dengan 100. Dapatlah seperti ini. Kemudian sama dengan rumput gajah juga seperti itu ya rumusnya. Sehingga untuk kebutuhan nutrien ternak ini, untuk hijauannya sudah kita isi dan didapatlah kekurangan dari nutrien di dalam ransum tersebut yang dapat dicari dari kebutuhan BK dikurangi dengan total kebutuhan BK Lamtoro dan juga rumput gajah. Perolehlah 10,15. Kemudian untuk energinya juga sama. Sama juga dengan PK, CA, dan P. Dan kekurangan nutrien ini akan dimasukkan ke dalam tabel 4 menjadi konsentrasi nutrien untuk konsentrat. Jadi, untuk konsentratnya kita tahu harus mau buat berapa dari kekurangan nutrien yang sudah kita buat berdasarkan pakan dari hijauan. Itu paham ya? Jadi kekurangan nutriennya ini kita masuk ke konsentrasi nutrien yang untuk dibuat dari konsentrat. Langsung aja kita ambil dari BK-nya 10,15, kemudian energi METDN, kemudian PKCAP. Nah, untuk ini energi, kemudian PK, CAP ini kita ubah dulu satuannya. Kalau untuk ME yang tadinya di awal itu dia satuannya masih M kalori, kita ubah menjadi satuannya menjadi M kal per kilo. Dengan rumusnya itu menjadi kekurangan dari nutrien ini dibagi dengan BK. Kemudian untuk TDN juga sama, kekurangan dari nutrien ini dibagi dengan BK dikalikan dengan 100 karena satuannya diubah menjadi persen. Kemudian sama, untuk PK juga seperti itu rumusnya. Kekurangan nutrien PK dibagi dengan BK-nya, kemudian dikali dengan 100, sama dengan CA, P juga rumusnya sama seperti itu. Nah, setelah kita mengisi tabel 4 konsentrasi nutrien konsentrat, kemudian kita lanjut ke tabel 5 formulasi ransum untuk konsentratnya. Nah, di sini kita cari proporsinya. Bekatul kita mau berapa, pugil kacang tanah kita mau berapa, dedak padi mau berapa, tepung biji kedelai mau berapa. Yang kalau di total itu jumlahnya harus 100. Batasannya ini kita isi dulu ya. Untuk bekatul ini batasannya ada 60. Oke, batasannya. Nah, kemudian ini untuk proporsi tinggal kita input saja mau berapa. Misal kita ambil dari sini ya. 45, 25, 6, 24. 5, 25, 6, 24. Oke. Nah, ketika dijumlah ini harus 100. Terus nggak ini inputannya? Betul ya, 100. Nah, kemudian kita setelah kita tahu mau inputnya berapa untuk tiap-tiap konsentratnya, kita mencari kandungan Me, TDN, PK, CAP dari tiap konsentrat di dalam satu ransum itu. Nah, dengan rumusnya itu yaitu inputan ini, angka ini dibagi dengan 100 dikali dengan kandungan MEC bekatulnya.
ini. Sama dengan TDN juga seperti itu rumusnya. Jadi nilai input ini kita bagi 100, kemudian dikali dengan kandungan TDN di awal, di tabel 1 bahan pakannya. Oke, ini sama ya, seperti PK, CA, P. Rumusnya sama seperti itu. Untuk seluruh konsentrat sama seperti itu rumusnya. Nah, kemudian untuk nutrien dalam konsentrat, ini angkanya dapat dari mana? Kan ini dapat dari konsentrasi nutrien konsentrat yang mana nilai total kandungan nutriennya ini tidak boleh kurang dari konsentrasi nutrien konsentrat tersebut. Jadi ini batasan yang harus, nilai minimal yang harus kita punya dalam tiap nilai komposisi bahan bakar di tiap konsentratnya. Jadi misal ini nutrien untuk konsentrat Me. Setelah ditotal semua konsentratnya, ini kan batasannya 2,42, berarti nilainya harus di atas itu. Kemudian setelah kita membuat formulasi ransum, oh ternyata totalnya 3,05, oh ya berarti nilainya cukup karena sudah melebihi batasan yang kita inginkan. Sama dengan nilai TDN-nya, kemudian nilai PK-nya, CA, dan juga P. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi tabel 5 formulasi ransum untuk konsentrat, kita lanjut ke tabel 6 yaitu proporsi dan harga ransum. Nah, proporsinya di sini kita tulis dulu. Bahan pakannya kan ada hijauan dan konsentrat. Ini kita pisah ya. Untuk hijauan kita tulis lagi tadi rumput. Kita pakai apa tadi? Ini lamtoro ya. Lamtoro dan rumput gajah. Maaf. Lamtoro dan rumput gajah. Kemudian proporsinya tadi berapa? 50-50 di sini. Totalnya 100. Kemudian BK-nya tadi di sini 0,02 dilihat dari di tabel 3 untuk yang hijauannya. Kemudian kita mencari asfetnya atau dalam bentuk yang kita inginkan di dalam pakannya. Yaitu caranya dengan rumusnya 100 dibagi dengan kandungan BK dari masing-masing pakan, kemudian dikalikan dengan BK dalam kilo dari hijauan tersebut. Dapatlah aspek sebesar itu, dan aspek ini digunakan untuk menentukan harga dari tiap bahan pakan. Nah, rumusnya yaitu untuk harga asfet dikalikan nilai asfet ini dikalikan dengan harga di awal tadi yang sudah kita tulis. Nah, ini seperti itu. Sama dengan rumput gajah juga. Dari BK kemudian kita cari asfetnya dengan rumus 100 dibagi dengan kandungan BK-nya dikali dengan BK dalam kilo. Kemudian harganya itu dicari dengan asfet dikali dengan harga di awal tadi ini. Sama dengan konsentrat, rumusnya juga seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari proporsi dan harga ransum di tabel 6, selanjutnya kita akan mengisi total kebutuhan ternak per harinya. Untuk hijauan, kita ambil dari nilai asfet total ini, yaitu sebanyak 16 kilo. Kemudian untuk konsentratnya, itu totalnya sebanyak 7 kilo. Dan untuk harganya, total hijauannya itu 8.900, dan untuk konsentratnya itu 32.000. Dengan total pakan yang digunakan per harinya itu 23,87 kilo dengan total harga 40.969 atau kita bulatkan ke 50.000 ya. Sehingga diperolehlah harga pakan per kilonya itu sebesar 1.700. Seperti itu. Ini sudah selesai ya, berarti kita sudah
mendapatkan formulasi ransumnya, dan juga kita sudah mendapatkan harganya. Jadi nanti untuk sini nanti yang mana yang akan kita susun, yang akan kita buat, kita mengambil angka yang mana. Kita lihat di nilai aspek ini ya. Nilai aspek ini yang akan kita gunakan untuk menyusun ransum secara langsungnya. Kolam toro 7 kilo, rumput gajah 9 kilo, kemudian bekatul 3 kilo, bugil 1 kilo, dedak padi 0,4, dan tepung biji kedelai 1,7 kilo. Itu. Baiklah, sepertinya sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.